Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe. Nama saya Mailani Anggia Putri. Saya dari Sekolah SMP Negeri 3 Karangbentang. Ada tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai kesenian adat ya. Kesenian adat budaya Sasak. Oh siap. Untuk apa permainan ini dilakukan? Permainan perisian itu ya. Jadi permainan perisian budaya Sasak itu, awal mulanya budaya Sasak itu adalah ritmenya untuk meminta hujan di musim kemarau, ketika dia sampai musuhnya mengeluarkan darah, kena atau ada darah. Cuman ini sebenarnya bagi agama kami ini hal yang kurang bagus sebenarnya, karena ini budaya-budaya sebelum mengenal agama yang lebih ini ya. Orang-orang budaya Sasak waktu itu. Jadi sampai kekinian sekarang kita luruskan budaya perisian itu menjadi sebuah kesenian biasa, bukan untuk meminta hujan, itu bukan sejatinya, karena itu sudah bertentangan dengan agama kami, agama Islam. Kalau kita mengadakan perisian untuk meminta hujan dari darah, tidak begitu. Jadi kita luruskan sekarang itu kita jadikan khas kesenian budaya tradisional suku Sasak, dan orang-orang yang di sana yang berkecimpung orang-orang suku Sasak. Untuk apa permainan ini dilakukan? Ya, tujuannya adalah untuk mengukuhkan kedekatan silaturahminya antara suku Sasak. Itu tujuannya dilakukan perisian itu, untuk menjalin eratnya hubungan lagi, persaudaraannya semua suku Sasak. Makanya kita lakukan melalui kesenian itu. Paham ya? Apa nama senjata yang digunakan dalam melakukan kegiatan perisian ini? Senjatanya bukan senjata sih ya, boleh dikatakan senjata juga boleh. Itu ada rotan sama perisai. Rotan ini jadi bener bukan rotan biasa. Jadi rotan ini benar-benar dikemas. Setelah kita ambil rotannya itu dikeringkan, habis dikeringkan itu direndam beberapa minggu, direndam di air supaya tidak cepat pecah. Habis itu diangkat lagi, dibalut lagi dengan benang yang rapi, pakai rotan. Yang kedua ada perisai. Perisainya itu kita buat dari, ada yang kulit sapi, ada yang kulit kambing. Itu dirangkai, perisainya itu dirangkai, itu perisainya. Itu aja peralatan yang digunakan sama alat musik ya. Musik apa yang menjadi pengiring dalam permainan perisian ini? Semacam khusus musiknya itu kayak musik gamelan juga, kalau boleh kita ungkap seperti itu, bukan musik gamelan sih. Sebenarnya kayak untuk mengiringi aja sih musiknya. Musik perisian sih khusus dia. Jadi musiknya tuh enggak yang melenceng mana-mana, khusus untuk gending tarung, orang taruh. Jadi kan perisian ini semacam seni bela diri, lebih kepada teknis memukul langkah. Makanya musiknya itu harus yang benar-benar ada energiknya dari musik itu baru dimainkan. Apalagi? Apa ada batas umur untuk melakukan perisian? Tergantung. Kalau kita mengadakan event yang untuk dewasa,
Begitupun kalau yang mereka yang sudah dewasa, kalau dia tidak paham teknik untuk masuk tarung itu kita nggak recommended, kita nggak bolehkan untuk dia ikut main. Orang-orang yang paham, yang bisa tahu teknik, langkah, memukul, karena memukulnya itu tidak sembarangan, dari kepala sampai pusat, ke bawah nggak boleh. Nah, untuk anak kecil itu tidak boleh gitu ya. Cuman kalau di budaya Sasak khusus eventnya untuk tarung anak kecil ada, sama anak kecil, perisainya diukur, rotannya diukur sesuai dengan umurnya. Apalagi Bagaimana wasit bisa menentukan salah satu pemenang dari permainan tersebut? banyak sih faktor untuk wasit bisa menentukan pemenang. Yang pertama, banyaknya kena di badan, masuknya rotan ke badan. Yang kedua, walaupun dia tidak kena badan, cuman dia kena di kepala bocor, itu harus di stop, itu kategori kalah, permainan di stop. Mengapa dalam permainan ini menggunakan senjata rotan? Kenapa? Mengapa dalam permainan ini menggunakan senjata rotan dan perisai? Nah, kalau pertanyaan itu memang kita dari nenek moyang ya. Dari nenek moyang yang mengajarkan begitu, harus pakai rotan. Nggak pakai badik, nggak pakai parang, nggak pakai ini. Karena di mindsetnya orang-orang suku Sasak di waktu zaman dulu, tidak ada orang yang kebal dengan rotan. Paham ya? Jadi sekebal-kebalnya orang, kalau sudah kita main rotan, orang tuh nggak bakalan kebal. Itu persepsi dari orang-orang tua dulu yang membudaya mendarah daging sampai sekarang. Makanya harus pakai rotan. Dan filosofi di perisai itu ada sendiri. Mungkin kalau saya jelaskan ada yang nggak paham. Ukuran perisainya berapa kali berapa itu ada makna sendiri dalam tingkatan lain kita untuk kesenian itu. Panjang rotan berapa meter, nanti dari kulit apanya tergantung. Kalau dia dari kulit kambing, ini seperti apa sih langkahnya ke depan kulit kambingnya, pengaruh buat yang main juga ketahanannya. Dari kulit beruang misalnya, atau dari kulit sapi, itu pun yang dipakai kulit sapi yang perempuan yang ditahan. Apalagi? Mengapa hanya orang suku Sasak yang boleh melakukan tradisi ini? Karena suku Sasak yang tahu teknisnya, yang tahu aturan mainnya, yang tahu keakrabannya. Karena setelah main tidak ada permusuhan di luar lapangan. Suku Sasak tuh nggak ada. Selesai walaupun dia bocor dalam lapangan tetap jadi tetap jadi kekeluargaan yang utuh. Tidak ada permusuhan. Walaupun dia luka apapun di badan ini, namanya seni. Ini nggak ada jadi permusuhan. Oh, itu di bawah enggak? Bawah. Ada nama lain nggak dari wasit ini? Ya? Nama lain dari wasitnya? Kalau nama lain dari wasit yang di dalam lapangan, ada wasit, ada namanya pengembar. Ini 3 orang dalam lapangan itu, nggak boleh lebih sebenarnya. Ada wasit, yang kedua ini pengembar. Pengembar inilah yang nanti mencarikan musuh yang ujung sini sama ujung sini. Kalau sudah deal jadi, pukul nanti perisainya itu tanda jadi, wasit tinggal menginstruksikan daerah batas-batasan pemukulan, cara tertib pemukulan sama pemain, gitu ya. Siapa saja yang mengawasi dalam misi tersebut? Kalau di semua sih, semua pelaksana sih yang ngawasin ya. Semua tim pelaksana itu harus ikut bertanggung jawab mengawasi pada itunya. Tapi lebih spesifiknya, yang mengontrol permainan itu ada 3 orang. Tidak boleh campur tangan orang lain. Wasit sama 2 pengembar tadi. Terus apa lagi? Di mana lokasi yang bagus untuk melaksanakan kegiatan ini? Kalau lokasinya sih tergantung cuaca dan kondisi. Cuma lebih efisiennya pengondisian pelaksanaan presiden itu di area yang berumput atau ada yang tanah.
bukan di paving atau di aspal atau di jalan cor-coran, enggak. Yang kasihan pemain, kakinya pasti terkupas panas, pedes, keras ya. Hanya di rumputan atau di lapangan yang ada tanahnya, ada rumputnya, idealnya di situ. Di mana letak wasit saat permainan ini? Kenapa? Letak wasit. Maksudnya letak wasit? Wasitnya itu ada di mana? Waktu mau ngadain permainan, Pas sudah main. pas sudah main. Ya. Pas sudah mainnya di dalam lapangan. Ketika dia main, nanti kalau ada yang dia mainnya kasar, nah wasitnya harus jeli sama orang lainnya. Jadi harus benar-benar mata tajam, sigap, energik itu wasit. Paham? Kalau mainnya rusuh, walaupun belum ukurannya karena kan 5 ronde nih. 5 ronde, jadi ronde pertama itu per 3 menit. Ronde pertama itu 3 menit mainnya. Itu yang aslinya. Per 3 menit, stop. Nah nanti belum 3 menit tapi mainnya rusuh. Ada cara-cara rusuh dan curang main, itu wasit harus meng-cut itu. Harus di stop. Berarti lokasi wasitnya harus di dalam lapangan sama 2 pengembar tadi. Dan wasit sendiri pun nggak akan mampu dia kalau sendiri, makanya dibantu sama pengembarnya 2 orang tadi. Apalagi? Kapan kending mayuang dimainkan saat permainan ini? Apa? Kending apa? Mayuang. Ya itu akan dipukul ketika sudah untuk persiapan bisa. Ketika sudah ditabuh, sudah dimainkan, sudah dipukul kendingnya itu, maka udah siap-siap untuk permainan itu. Bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan presiden ini? Tata cara apanya? Tata tertibnya. Tata cara apanya maksudnya? Tata cara apa? Pelaksanaan. Iya. Jadi kita presiden kalau kayak yang 17-an kita sekarang untuk memperingati hari kemerdekaan aja. Kalau kita ngadain namanya festival, contoh dari Paksas di sini ya, Persatuan Adat Pemuda Sasak Selaparan itu Paksas. Jadi kalau kita mau ngadain festival, kita harus siapkan donatur dulu, dana dulu. Nah kita yang ada namanya pepadu itu orang ahli dalam perisian, itu namanya pepadu. Itu kita undang ke Sentero Kalsel ini, misalnya ada orang suku Sasak ini, kita undang mereka, kita tarung di festival itu. Nah, nanti tergantung mereka minta bayaran berapa nih untuk berani tarung nih, nanti kita ambil rata-ratanya nanti. Ada yang kalau di Lombok bisa 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing hadiahnya. Nah baru mereka minat bener-bener ini, dan baru mereka mempersiapkan magic segala macamnya. Ada magic luar biasa di orang main seperti itu. Apabila ada yang terluka harus diobati menggunakan minyak khusus ya. Jadi di sini saya mengadakan kayak kemarin. Jadi kami harus mengontrol itu. Jadi kalau memang ada yang terluka, ada minyak khusus. Cuman mohon maaf adik-adik, saya akan beritahu nama minyaknya. Ini jelas ada minyaknya. Beberapa macam juga ada. Minyak khusus untuk nggak pakai apa namanya. Sebenarnya kita main perisian ini kita nggak pakai tim medis. Nah untuk menjaga fitnah, kita baru bisa terkadang tim medis kita hadirkan di sebelah dekat lapangan. Nah, sejatinya orang ngadakan perisian ini kita ada minyak khusus. Ini terluka kena rotan, kepala bocor atau sobek sininya nih, mohon maaf. Jadi cukup set ya, acak kembali. Tanpa harus pakai minyak, tanpa harus pakai minyak juga bisa. Dia sobek set, keluar darah, stop darahnya. Tanpa harus pakai obat merah, tanpa harus pakai ini, tim medis gitu. Makanya mohon maaf ini nggak akan saya sampaikan ke adik-adik minyaknya, jenisnya mana segala macamnya, karena ini sifatnya rahasia di persatuan. Ini cukup adik-adik cukup tahu aja gitu ya. Nah, adik bertanya ada minyaknya, ada.
itu yang ngadain acara. Jadi yang ketuanya yang ngadain acara itu harus siap dengan itu. Apalagi? Mengapa wasit pada permainan persen dinamakan Pak Kembar? Bukan Pak Kembar ya. Pengembar. Kembar. Nah, pengembar. Nah, pengembar ini karena dia memang dari pakaiannya harus kembar. Dari sarungnya, terus ada rotan di sisi belakangnya yang nggak boleh dipakai. Itu pengembar. Nah, pengembar ini ada perpaduan nanti. Wasit melihat pengembar ini dari ujung sini ke ujung sini. Nanti pengembar ini yang ini. Gimana di ujung sana? Berani ke sama ini? Yang dari sana, oh enggak, carikan yang lain musuhnya. Kan yang ini berani. Oh, oke, baru pukul rotan. Baru wasit ini. Kalau belum sah dari pengembarnya, wasit nggak ada hak untuk memainkan. Nah, kalau sudah dilihatkan satu sama satu, ujung ke ujung, berani sama berani, baru itu ditemukan, taruh. Jadi dinamakan pengembar. Pengembar ini ada ininya penyatuan hati, penyelarasan tim, penyelarasan musuh yang mau dimainkan. Itu pengembar namanya. Supaya selaras, seimbang. Perpaduannya itu pengembar yang ngatur. Oke, lanjut. Sejak kapan permainan persen ini dilakukan? Nah, sejak nenek moyang kita sudah dilakukan sampai sekarang. Cuma nenek moyang kita itu dulunya di ujung rotan itu diberi timah panas. Makanya di ujung rotan itu ada pendolan di sana yang dicor itu pakai timah panas. Dan itu kalau udah kena kepala bisa jadi musuh itu mati di tempat. Dan itu kita tiadakan sekarang. Bukan menghilangkan budaya, itu malah membahayakan. Dan membahayakan itu bukan budaya. Nah, itu kita hilangkan, itu kita tiadakan timah panas itu. Ini rotan mulus, sebatas ini untuk seni, mempererat, memperkuat supaya tidak punahnya budaya itu sendiri, bersasak. Dari nenek moyang dilakukan sudah seperti itu. Tapi suku Sasak, di luar suku Sasak kita tidak membolehkan itu untuk main. Kapan permainan persen ini dilakukan? Yang rentannya ketika musim kemarau. Jadi musiman, bukan yang pada awalnya ketika dilakukan musim kemarau. Ya tidak menghilangkan itu. Jadi kuat, kental gitu. Cuman secara akidah di ilmu agama di suku Sasak itu tidak kita kultuskan gitu. Kita kultus. Ya tahu ya. Nah, tidak kita yakini gitu loh. Cuman kalau kita bakal jadi ketawaan orang-orang tua kalau kita orang-orang yang paham ketika kita ngadain perayaan di musim hujan. Nah, supaya serasi, nah pergeseran nilai budaya dulu itu bukan kita merubah budaya. Mindset orang-orang dulu itu perayaan ini di musim kemarau untuk mencari darah ketika ada yang bocor kena pukul rotan, meminta hujan. Saking belum masuknya agama dulu untuk meminta hujan. Nah, tendensinya sekarang, nah itu kita rubah mindsetnya. Itu bukan dari sebuah keyakinan sekarang. Jadi, cuman yang kita tetap lakukan adalah di musim kurang hujan, musim panas, kemarau. Cuma keyakinan kita bukan untuk minta hujan, bukan itu. Itu yang harus diluruskan di penelitian budaya Sasak itu. Paham ya? Nah, jadi kita ngadain perisian ini dari nenek moyang itu untuk meminta hujan. Saya jelaskan harus paham ini. Karena banyak berarti musyrik dong kalau orang Islam. Kalau dia mengeluarkan darah untuk minta hujan berarti kan musyrik dong. Menyembah selain Allah. Bukan Tuhannya. Karena yang kita khawatirkan demikian ya. Makanya kita rubah, kita luruskan akidahnya. Itu tidak benar. Orang tua, karena agama belum masuk waktu itu. Budaya yang duluan berkembang baru masuk agama. Nah, mindset seperti itu kita rubah, kita luruskan. Oke, kita lakukan di musim kemarau. Cuma keyakinan yang kita tanamkan di sana bukan untuk minta hujan. Sebatas untuk mengukuhkan tari silaturahim, keakraban antar suku Sasak pada umumnya. Seperti itu. Magicnya di kendangnya tadi, di gendingnya itu ada magicnya luar biasa. Ketika yang tadinya dia nggak bisa main dan jadi ingin main, ingin tahu, di situ magicnya yang luar biasa.
Jadi ketika dia dengar gendingnya ini, dia dengar gamelan lah bahasanya kan, gending perisiannya itu, yang memang kalau dia asli suku Sasak, badannya ini kayak gatel, dia pingin main, pingin tarung, kayak gatel, pingin kena rotan. Itu bagi mereka yang peminatnya, yang antusias, yang luar biasa. Ketika Gendar sudah ditabuh gendingnya. Di atas wawancaranya dan waktu yang Bapak berikan, saya minta maaf kalau mengganggu waktunya. Siap, nggak apa-apa. Artinya saya juga pernah seperti adik-adik. Jadi mudah-mudahan adik-adik ini bisa berkontribusi bukan terhadap suku Sasak saja, suku-suku yang lain juga luar biasa gitu ya. Bisa tahu suku budaya-budaya yang lain juga, bisa adik-adik harus bisa memahami, mengetahui juga sebagai disiplin ilmu adik-adik semua ya. Saya senang ada adik bisa kesini. Saya bangga, sedikit bangga. Kenapa? Oh ternyata ada yang melirik nih kesenian budaya Sasak nih. Ya, arti saya juga luar biasa. Saya juga terima kasih pada adik-adik mau mengangkat seni budaya Sasak dalam ini adalah perisian.